Seorang sosok Pak Jokowi, beliau secara batin, secara spiritual, beliau itu bukan orang sembarang. Dan beliau memang kalau bicara yang viral-viralnya nih Bang, yang dikatakan hodam ya, dikatakan hodam ya. Hodam itu artinya pendamping, penjaga ya. Nah, kalau yang Abang pernah coba menerawang secara batin, beliau tuh dijaga dengan para leluhur ya Bang ya. Hodamnya hodam leluhur ya. Ini dibahas, dibuka nih hodamnya, nggak apa-apa ya. Jadi ini menurut versi pendapat Bang Arman ASM. Jadi di jidatnya itu pun Abang lihat ada suatu benda seperti kayak keris ya. Dan sosok hodam itu ada Kanjeng Ibu Ratu Pantai Selatan Laut Kidul ya. Dan ada suatu raja yang mungkin masuknya setelahnya itu Bang ke Eyang Brawijaya ya. Sebenarnya kalau bicara kuat kan kembali lagi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulah wa ni'man nasyir, wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim kan. Allah Maha Pelindung, Allah yang Maha Kuat, Allah Maha Besar, Allah ya Jabbar, Allah Maha Kuat. Tapi memang kalau bicara Bang, kita kembali lagi ke leluhur, yang paling tua itu Bang di Indonesia kan udah pasti kan peradaban ilmu itu kan setahu Abang kan Banten, Jawa dan Banten ya. Nah, jadi memang seorang siapapun yang dijaga hodam leluhur seperti Ibu Ratu Pantai Selatan, Eyang Semar, Eyang Brawijaya, sampai yang namanya Maung Bodas ya, harimau putih dan naga itu udah paling kuat Bang. Jadi siapapun yang menyerang beliau ya, Pak Jokowi misalkan ada yang coba-coba, Pak Jokowi diam aja Bang ya, beliau yang menyerang balik gitu Bang. Kalau misalkan siapapun yang ingin mencoba Bang, kalau tanggung-tanggung jangan deh. Kalau saya seperti itu ya. Walaupun kita kembali lagi ke tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kan yang namanya kita kembali lagi Bang, ya kan, tanpa leluhur kita bukan siapa-siapa. Kalau saya yakin sekali Bang, kalau hodam leluhur itu yang paling kuat Eyang Brawijaya, Eyang Semar, atau ini katakan Eyang Ismoyo Sejati, Sabdo Palon, Eyang Bradanaya, Eyang Sukma Sejati, dia juga sama Kanjeng Ibu Ratu Pantai Selatan, ada Eyang Prabu Siliwangi juga. Jadi memang beliau itu Bang dilingkupi dengan hodam atau energi leluhur Pak Jokowi. Jadi kalau orang Bang tanggung-tanggung, mohon maaf, hodamnya atau energinya ya jangan coba-coba. Yang ada berbalik ke dia Bang. Manusia atau oknum yang dijaga, yang dikawal hodam leluhur, yang pertama orangnya berwibawa, disegani, tatapan matanya berbeda. Yang jelas Bang dia punya aura positif. Itu aja Bang, simpelnya ya. Kalau leluhur sendiri memilih sosok misalnya kayak Jokowi gitu, itu bagaimana Bang? Ada proses pemilihannya atau memang udah takdirnya? Memang biasanya Bang kalau hodam leluhur itu kan sifatnya setia ya. Hodam itu sifatnya setia, leluhur ya. Jadi mungkin Pak Jokowi dulu orang tuanya atau kakek neneknya mempunyai suatu maunah ya, punya keilmuan. Jadi hodam leluhur itu Bang, ketika leluhur kita tidak sudah meninggal, itu pasti jatuhnya ke cucu ke anak. Ya, beda dengan hodam pusaka. Kan seperti itu Bang ya. Jadi kalau hodam leluhur itu memang Bang, kalau kita dulu misalkan punya kakek nenek, mungkin Pak Jokowi yang saya lihat itu ada dulu Bang, mungkin kalau orang Jawa bilang mbak kakuk atau mbak putrinya mempunyai suatu maunah ya. Mungkin beliaunya memang dulu ngambil tirakatnya Bang, ngambil tarekat ilmunya ke Mbak Semar ya, atau ke yang Prabu Siliwangi ya Bang ya, atau ke Kanjeng Ibu Ratu Pantai Selatan. Ya mungkin sering beliau mengadakan tirakat leluhurnya Pak Jokowi. Ya misalkan Pak Jokowi punya orang tua atau kakek neneknya dia meninggal Bang, itu tetap Bang energi hodam pendamping itu Bang, yang kelebihannya itu hodam leluhur Bang, akan tetap menjaga ke anak cucu, tapi nggak semua pilihan. Itu Bang. Kalau dari misalnya dari Pak Jokowi itu dari kecil udah kelihatan nih tadi. Sudah ada Bang. Memang orangnya dia hoki Bang, ketahuan gitu Bang. Memang orangnya dia Bang, ya memang orang rata-rata Bang kalau sudah dijaga hodam leluhur itu Bang, pendiam Bang, diam gitu, nggak terlalu banyak bicara Bang. Tapi ketika dia bicara Bang, hati-hati. Makanya ada ilmu seucap metu semula jadi, atau di Jawa sabdo dadi, atau sepait lidah, atau mulut garam. Ya Bang, kalau itu kan Pak Jokowi tahu nggak tuh kalau dia punya hodam pendamping? Pasti tahu, pasti tahu. Biasanya kakek nenek kita sebelum meninggal itu memang sudah menitip atau memberitahu. Ada mungkin dia melakukan tirakat puasa. Ya puasa kejawen kan ada puasa muti ya, pati geni dan yang lain-lain. Mungkin beliau sudah beli. Tapi kadang juga Bang memang nggak membeli, memang ya udah ada suatu Bang yang dipegang kakek neneknya beliau, atau kita nih Bang punya kakek nenek memang sudah nitip Bang. Ketika mau meninggal nanti nitipnya ke dia.
ke anak cucu, tapi nggak semua pilihan bang, seperti itu. Kalau menurut abang, Pak Jokowi ini selama ini meniti karir itu memanfaatkan kodam leluhur atau enggak? Ada dorongan energi ke situ bang. Selain memang dia orangnya cerdik, cerdas, pemberani, dan ada dorongan itu. Jadi sadar nggak sadar kadang bang kodam leluhur itu bang mendorong kita bang untuk melakukan aktivitas di dunia. Itu bang. Makanya kalau saya bilang memang dasar beliau orang pintar, terus ada dorongan energi dari kodam leluhurnya. Ide-idenya dia selama memimpin seperti itu. Kalau abang lihat sekarang ini posisi Pak Jokowi itu banyak serangan goib atau gimana bang? Ada, udah pasti. Karena kan yang namanya pemimpin itu bang ada pro dan kontra. Jangan presiden, RT RW aja bang ada. Iya kan? RT RW aja ada kok. Ya kan? Udah pasti ada serangan-serangan yang memang tidak suka dari kepemimpinan beliau. Karena bang, kembali lagi deh bang, kita langsung intinya. Jangankan Pak Jokowi, manusia kan bang semuanya kan lemas. Ya bang ya, manusia semua pendosa. Yang nggak pendosa cuman baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah aja difitnah, Rasulullah aja banyak yang nggak suka. Dan baginda Nabi Muhammad, abang belajar dari kitab Talimut Talim, kitab kuning, dan dapat dari guru juga bang. Sempat juga beliau disihir bang. Ya kan, diambil rambutnya sama orang Yahudi. 4 bulan beliau sakit. Tapi di ruqyah itu artinya pengobatan diobati dengan malaikat Jibril. Jadi seorang Pak Jokowi ya bagi abang ya biasa itu. Wajar kalau nggak disukain. Rasulullah nggak disukain bang bagi Nabi Muhammad ya kan. Dan seperti itu. Bang, yang menarik kan ada Ibu Ratu ya, itu Kanjeng Ratu Kidul ya. Bukan Ratu Kidul. Sebenarnya kalau kita mau jabar ke situ bang, ibu sebenarnya bang ada 3 ya. Ada 3. Memang kalau Nyi Roro Kidul itu bang, memang ibu sebenarnya ada 3. Tapi abang nih ya nggak apa-apa deh. Jadi Nyi Roro, Ibu Ratu sama Laut Kidul itu bang sebenarnya bang berbeda. Ya bang ya. Cuman memang Nyi Roro itu memang bang ada suatu pesan beliau, ibu yang sebenarnya itu dia melanggar bang. Dia melanggar. Tapi sebenarnya bang yang diambil-ambil sama beliau manusia yang memang bang mengotori bang negeri ini. Ya, yang memang harus diambil, memang jalannya seperti itu. Tapi beliau kalau Ibu Ratu Pantai Selatan dibilang mau raja jin apa segala macam, silakan. Tapi abang dengan beliau, abang dengan leluhur takzim, yakin energi beliau tuh luar biasa. Mungkin Indonesia tanpa leluhur kita bang, dari Jawa dan Banten bang ya, maupun semuanya ada ya, lo udah nggak tahu Indonesia jadi apa bang. Seperti kayak COVID kemarin bang. Tanpa energi leluhur, wallahu alam bisawab Indonesia bang. Mohon maaf bagi saya pribadi. Berarti abang percaya kalau negara Indonesia itu dijaga melulu. Iya dong. Contoh saja bukti bang, nggak ada bisa orang bang jadi presiden dari orang Jawa. Betul nggak? Nggak ada. Karena memang kewayangan kan. Harus ada Jawanya. Gitu bang. Gitu. Pasti harus ada Jawanya bang. Nggak bisa. Karena peradaban ilmu di sana bang. Sama Banten. Ibu Ratu itu pernah datang nggak ke rumahnya Pak Jokowi atau ngeliatin gitu? Dia sudah bang, kalau ibu sudah suka dengan manusia, ya maksudnya yang memang hatinya bersih, suci, ya bang ya, maksudnya memang niatnya baik deh ya bang ya. Tanpa bang datang setiap detik pun bang, setiap ada apapun, jangankan sekelas ibu, yang dibawa ibu seperti harimau, ya bang ya, naga, yang pendampingnya ibu, itu udah kuat bang, apalagi seorang ibu. Kalau memang benar-benar manusia itu bang mengikuti ajaran-ajaran leluhur, tidak pernah memfitnah, tidak pernah mencaci maki, selalu menghargai satu sama lainnya, pasti beliau dekat setiap napas kita, setiap detik. Itu bang, mau ibu, mau Eyang Prabu seperti itu, dan Eyang Semar pun seperti itu.